Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwani fillah, fis sanatil akhir, fis sanatis salisah. Sabahal khair hayya talabah. Sabahan nur ayyuha. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah inna bi khair. Ayyuhal ikhwan, fi hadhil khissah an nata'allama ad-darsul lughatil arabiyyah. وفي هذه القصة أيضا أن نتعلم عن الباب الجديد يعني فعل ماضي ya. Pada kesempatan kali ini Ananda semua kelas 9 kita akan masuk ke materi baru yang memang sudah masuk sesuai dengan kompetensi dasar yang kita miliki, yaitu bab yang kedua berkaitan langsung dengan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu seperti apa pengertiannya, bagaimana contoh-contohnya, dan apa sih yang masuk kategori dalam fi'il madhi itu sendiri. Seperti halnya yang kita sudah ketahui di bab yang sebelumnya, kita belajar berkenaan dengan jumlatul mufidah, yaitu bentuk kalimat. Nah, ternyata ada bentuk-bentuk kalimat yang lain yang terdapat di dalam bahasa Arab itu sendiri. Sangat mudah sekali untuk dipelajari, maka kita akan kaji bersama, kita akan dalami bersama, dan kita akan explore bersama berkaitan dengan materi fi'il madhi itu sendiri. Baik Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita akan lihat di slide selanjutnya, yaitu berkaitan dengan pengertian dan pemahaman dari fi'il madhi itu sendiri. Baik Ananda semua, apa sih yang dimaksud dengan fi'il madhi itu sendiri dalam lughatul arabiyyah? Wah, ya disebut dengan jumlah yang mungkin sangat-sangat dilaksanakan pada masa yang lampau, pada masa yang lalu. Yaitu sama seperti halnya bahasa Inggris. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kita sama-sama tahu ini masuk kategori simple past tense ya, bentuk lampau yang memang dilaksanakan atau yang sudah dikerjakan pada masa-masa yang sudah terjadi ya. Dalam hal ini sesuatu ataupun pekerjaan perbuatan yang memang pekerjaan itu sudah dinyatakan selesai atau sudah dinyatakan berlalu ya. Nah, dalam hal ini bisa jadi seperti halnya dalam bahasa Indonesia kita laksanakan, yaitu saya sudah sampai. Nah, saya sudah belajar, saya telah melaksanakan tugas saya. Nah, itu dalam artian dia melaksanakan sesuatu itu sudah dinyatakan tercapai atau selesai ya. Nah, ini masuk kategori bentuk yang memang kategorinya berbentuk past tense atau berbentuk madhi ya, sudah dilaksanakan. Nah, di sini ada kategori dalam bentuk dhamir muttasil. Kita sudah sama-sama tahu apa saja sih dalam bentuk dhamir muttasil itu, ataupun yang disebut dengan subjek ataupun kategori-kategori yang dimasuk sebagai pelaku utama ataupun disebut sebagai orangnya dalam hal dhamir muttasil itu sendiri. Apa saja dia? Kita bisa jelaskan di sini. Nah, yang dimaksud dengan dhamir muttasil itu adalah dhamir yang bersambung atau digandeng dengan bentuk ism ya, ataupun kata benda. Nah, ini yang saya katakan tadi, yaitu seperti halnya milikku, milikmu, miliknya, atau milik kami. Ya, dalam hal ini pemahaman dhamir muttasil adalah kepunyaan atau kepemilikan yang memang didasarkan kepada bentuk kata benda ataupun kata ism yang lainnya ya. Seperti apa dia dhamir muttasil itu sendiri? Kita lihat. Nah, ini yang sering dinyanyikan oleh orang-orang saat ini ya. Kalau untuk belajar bahasa Arab harus tahu dhamirnya dulu, ataupun harus tahu subjeknya dulu ya. Nah, ini kan biasanya lagunya seperti ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Kalau kita bisa pahami ya, ini sama seperti halnya bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Inggris tuh hanya ada 7 ya. I, you, we, they, he, she, it. Tapi kalau berkaitan dengan bahasa Arab agak sedikit panjang, banyak ya. Cuma karena dia ditambah dengan jamak atau orang kedua ataupun orang ketiga. Seperti halnya kita bisa lihat di sini. Ada huwa itu dia laki-laki sendirian ya. Tapi kalau huma dia masuk dua laki-laki kategorinya ya, dalam bentuk isnen ataupun dua. Yang ketiga ataupun orang yang ketiga di sini adalah hum
lebih dari 2 ya, banyak gitu ya. Tapi dalam bentuk laki-laki. Sama seperti halnya kalau balikannya laki-laki adalah perempuan, dia perempuan, dia dalam kategori orang yang ketiga ya, dia perempuan. Tapi kalau dalam kategori 2 perempuan, dia masuk kategori huma, kalau banyak hunna. Sama seperti halnya selain dari kategori orang ketiga, orang kedua adalah kamu, anta ya. Kalau laki-laki dia anta, kalau kedua orang laki-laki dia antuma. Kalau banyak laki-laki, kamu adalah banyak laki-laki, maka disebutkan adalah antum. Kalau kamu perempuan itu anti, kalau kamu 2 perempuan itu antuma, kalau yang banyak sama kamu lebih dari 2 perempuan itu adalah antunna. Nah, ada kategori ana, domir ana, dan kategori domir nahnu, banyak ya. Nah, inilah masuk kategori 14 domir mutasil yang akan disandingkan dengan fi'il madhi ataupun disandingkan atau disejajarkan dengan kalimat-kalimat bentuk masa lampau. Sama seperti halnya bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris ya kita belajar yang disebut dengan subjek dulu, baru kita masuk kepada verbnya, verb 1, verb 2 atau verb 3 ya. Kalau past tense bentuk masuk kategori bentuk verb 2 atau kata kerja bentuk kedua ya. Nah, kalau di sini bahasa Inggris adalah domir mutasil, subjeknya disebut dengan domir mutasil, disandingkan dengan fi'il madhi ataupun kata kerja bentuk lampau. Kita lihat. Nah, kalau di sini keterangannya atau tambahan ilmu yang bisa kita terima adalah bentuk perubahan pada fi'il madhi itu sebenarnya ada 14. Tapi sesuai dengan domir yang di atas, kita hanya mempelajari 6 saja. Nah, syukurlah ada banyak ya. Kalau 6 saja sesuai yang ada di buku itu, ada huwa, dia laki-laki, ada hiya, dia perempuan, ada anti, kamu laki-laki, kamu perempuan, ada anta, kamu laki-laki, dan ada ana, saya, dan nahnu, kami ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sudah tahu ya, Pak ini disejajarkan dengan bahasa Inggris biar tambah ilmunya ya. Jangan hanya bentok sama bahasa Arab saja, tapi minimal bisa menguasai banyak bahasa, alhamdulillah ya. Kita akan masuk kepada ciri-ciri fi'il madhi seperti apa sih ketika dia disandingkan atau disejajarkan dengan antara subjek dengan fi'il itu sendiri atau kata kerja itu sendiri ya. Ciri-ciri fi'il madhi pada bentuk aslinya adalah berakhiran harokat fathah. Tahu semua fathah ya? A. Nah, itu fathah semua ya. Kalau kasroh I ya. Kalau doma U A I U. Nah, itu ya kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, itu ada fathah, kasroh, dan doma. Tapi kalau di sini fi'il madhi berbentuk fathah dan kebanyakan terdiri dari 3 huruf saja ya. 3 huruf itu yang notabene kata kerjanya ataupun fi'ilnya itu ya memang disebutkan 3 huruf saja ya. A, ba, ta. Nah, itu 3 huruf. Ja, ha, kho, 3 huruf ya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya seperti apa Pak Takwim. Zahaba. Nah, ini sudah ada di bab pertama kita. Kalau zahaba dalam bahasa translate-nya, bahasa Indonesianya adalah pergi ya. Nah, tapi ternyata ini sudah masuk kategori zahaba itu domir masuk kategori domir huwa ya. Dia laki-laki sudah pergi ataupun telah pergi ya. Ini sudah masuk kategori huwa di situ, zahaba itu ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Tapi ketika dia pindah kepada hiya atau dia perempuan, dia ditambah yang disebut dengan tak sukun paling belakangnya. Yaitu kemarin kita pelajari antara muzakkar sama muannas, masih ingat ya? Muzakkar tidak ada perubahan, muannasnya itu yang perempuannya itu ada perubahan, tinggal ditambah tak sukun di belakangnya atau di akhirnya ya. Seperti ini tadi ada zahaba, ada zahabat ya. Tak sukun ya, ingat ya, tak sukun ya. Tak yang memang diakhiri dengan sukun atau huruf mati. Kemudian ada perubahan antara anta dan anti di sini kita lihat ada anta dan anti di sini dia ditambahkan penggunaan yaitu dari kategori zahaba berubah menjadi zahabta. Ingat ya, zahabta ya. Ba-nya disukunkan atau dimatikan, taknya itu ditambahkan ya. Tidak bersukun tapi dia berbentuk tak. Itu kalau perubahan dalam bentuk anta, kamu laki-laki. Ingat ya. Anta itu zahabta. Nah, tadi kalau saya ulang tadi, ini adalah zahaba, huwa zahaba. Kalau ini hiya zahabat. Kalau ini anta zahabta.
ya, anta, zahabta. Nah, kalau dia masuk kategori bentuk perempuan anti, kamu perempuan laki-laki, kamu perempuan, ya, maka dia diakhiri dengan i, bukan kasroh, bukan fathah, tapi kasroh. Zahabti, anti zahabti, ya, anti zahabti. Kalau kita mau masuk kategori fi'il yang lain banyak sih, ada dakhala, ya, ada ta'ala, alama, ya, itu tinggal dirubah aja sukunnya tuh di akhir kata-kata ba di situ, tinggal ditambah ta, tapi taknya berbentuk kasroh, ya, kasroh itu ke bawah i, ya, itu kalau perempuan. Kalau ana jadi berbentuk zahabtu. Memang harus ada tu-nya, Pak, ya? Ya, itu sesuai dengan rumus yang ada. Jadi penambahan rumus dalam fi'il madhi itu adalah di akhir kata. Nanti kalau fi'il madhi mudhari ataupun kata kerja bentuk sekarang itu nanti kita akan pelajari, dia ada di depan, ya, perubahannya. Tapi kalau dia fi'il madhi, dia berubah di belakang saja, ya. Zahabtu. Dan terakhir ada kata-kata zahabna panjang. Ini perubahan dari kata bentuk nahnu, ya, kami sudah pergi. Jadi dalam bentuk ini ada 6 saja yang kita pelajari, ya, dalam dhamir muttasil itu sendiri. Ada huwa, zahaba, ada hiya, zahabat, ya, ada anta, kamu laki-laki, zahabta, ada anti, kamu perempuan, zahabti, ada ana, saya, zahabtu, ada nahnu, kami, yaitu berubah menjadi zahabna, ya. Insya Allah mudah, karena nanti kalau ada perubahan dari kata-kata seperti dakhala, alama, tinggal ditambah aja. Kalau dia laki-laki dakhala, kalau dia perempuan tinggal ditambah dakhalat. Nah, kalau dia kamu laki-laki menjadi dakhalta. Kalau dia kamu perempuan berubah menjadi dakhalti. Nah, kalau dia saya, perubahan dhamirnya, maka berubah menjadi dakhaltu. Dan terakhir ketika dia berubah menjadi nahnu atau kami, dia menjadi dakhalna, ya. Nanti ada alama, ada tinggal perubahan aja, ya, di akhir-akhir katanya atau di akhir kalimatnya. Itu untuk ciri-ciri ataupun pemahaman kalian secara garis besar perubahan ketika antara dhamir muttasil atau subjek digabungkan kepada fi'il madhi itu sendiri. Nah, ini yang saya katakan tadi nih, ya. Ada perubahan dari kata-kata zahaba, ada roja'a, ada darosa, ada qara'a, dan ada kataba. Nah, kalau huwa tidak ada perubahan sama sekali, semuanya sama, ya, dalam bentuk yang aslinya. Ini ism dhamir. Nah, kalau hiya tinggal ditambah zahabat, roja'at, darosat, qara'at, dan katabat. Nah, ini, ya, sudah dipahami, ya. Pak, itu rumus, Pak? Ya, rumusnya untuk fi'il madhi. Kalau dia berbentuk hiya. Kalau dia berbentuk anta, tinggal ditambah zahabata, roja'ta, ini sukun, ya, disukunkan. Tadi kan kalau ini hidup, ya, fathah ini. Kalau ini tinggal mati dia. Roja'ta, darosta, qara'ta, dan katabta. Untuk anta, kamu laki-laki. Tapi kalau untuk anti, dia turun ke bawah. Zahabti, roja'ti, darosti, qara'ti, dan katabti, ya. Jadi berbentuk kata kerjanya langsung berubah menjadi kasroh, ya. Terus ada ana, zahabtu, doma, berubah menjadi u, ya, zahabtu. Roja'tu, roja'a menjadi roja'tu ketika bertemu dengan ana. Darostu, kalau dia darosa ketemu dengan ana menjadi darostu. Qara'a, kalau dia ketemu dengan ana maka berubah menjadi qara'tu. Kataba, ketemu dengan ana berubah menjadi katabtu. Al-akhir nahnu atau kami atau we, kita berubah menjadi zahaba, ketika bertemu dengan nahnu akan berubah menjadi zahabna, ya. Roja'a ketemu dengan nahnu berubah menjadi roja'na, ini harusnya panjang, ya, roja'na. Darosa ketemu dengan nahnu berubah menjadi darosna. Qara'a ketemu dengan nahnu berubah menjadi qara'na. Dan al-akhir kataba, ketika dia berjumpa dengan nahnu, ya, maka berubah menjadi katabna, ya, kami menulis, ya. Jadi ini adalah salah lain daripada zahaba tadi, ya. Ada roja, ada darosa, ada qara', ada kataba, yang memang notabene ketika dia bertemu dengan ism dhamir atau dhamir muttasil atau subjek yang bisa kita pahami, dia akan berubah di akhir-akhir katanya ini.
Ini sudah rumus, tidak bisa dirubah lagi ya. Ya, jangan nanti kalau umpamanya zahaba ketemu anti ya berubah menjadi zahabat, salah ya. Kita nyatakan salah. Kenapa? Kalau di zahaba ketemu dengan anti, maka dia berubah menjadi zahabati. Ingat ya. Zahaba kalau ketemu nahnu, tidak boleh dia berubah jadi zahabna. Zahabata. Ya. Kalau zahaba ketemu dengan nahnu, berarti dia harus berubah menjadi zahabna. Ini adalah contoh-contoh ya yang memang bisa dimanfaatkan ataupun bisa didalami ya, sehingga teman-teman tidak bingung, tidak pusing, karena memang dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kata peralihan atau perubahan di depan, ada juga yang di belakang ya. Kalau fi'il madhi itu di belakang, kalau fi'il mudhari nanti ataupun simple present continuous tense ya continuous sedang berlangsung, itu dia ada di depan perubahannya ya, nanti kita pelajari ya. Tapi untuk bab ini kita hanya berubah di akhir kata saja ya, di akhir kata saja. Nah, itu saja sih untuk pemahaman teman-teman terkait dengan fi'il madhi ya. Nggak usah dipersulit, nggak usah bingung, karena sebetulnya dalam rumus fi'il madhi hanya dipatokannya pada akhir kata saja untuk perubahan ketika bertemu dengan isim dhamir ataupun dhamir muttasil atau subjek ya. Sehingga nanti untuk pembelajaran teman-teman ya, yang alhamdulillah bisa dilaksanakan, insya Allah untuk perubahan itu bisa dipahami, sehingga nanti ketika pembelajaran ya sama seperti halnya bahasa Inggris sih sebetulnya untuk bahasa Arab itu sendiri ya. Nanti ada perubahan-perubahan sendiri. Kalau umpamanya bahasa Inggrisnya study bentuk verb 1, maka ketika dia verb 2 atau past tense atau verb 3 bentuk future tense, dia akan berubah kan ya, berubah menjadi studied ya, seperti itu. Sama seperti halnya bahasa Arab ya, dari berubah menjadi zahaba ketika bertemu dengan nahnu, zahabna, ketika bertemu dengan anta, zahabati, ketemu dia bertemu dengan anti menjadi zahabati ya. Ini kita masih masuk kategori pembentukan kalimat dari dari dhamir ataupun subjek ketemu dengan fi'il atau ketemu dengan kata kerja. Baru 2 itu saja ya untuk memahami kita. Mungkin ini saja, ilahuna wa syukran ya. Terima kasih untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Thanks for attention. Saya terima kasih banyak, syukran jazakumullah ya. Jangan lupa subscribe dan juga like this video. Jangan lupa untuk mengisi komentar dengan nama ketika Anda sedang menontonnya sebagai bentuk absen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.